Halo, perkenalkan nama saya Eva Dewita Siombing, NPM 208220044. Saya dari kelas bilingual D dengan jurusan Agribisnis. Mata kuliah Responsi Kewirausahaan dengan dosen pengampu Mariza Nurcayani, SPMSI. Ide usaha yang akan saya lakukan adalah greenhouse hidroponik. Alasan saya memilih usaha greenhouse yaitu yang pertama, pengerjaan hidroponik lebih mudah, tidak memerlukan banyak biaya, tenaga, dan waktu. Dan yang kedua, pemakaian pupuk air lebih efisien dan efektif karena larutan nutrisi hanya diberikan pada waktu yang tepat dengan jumlah dan komposisi yang sesuai. Yang ketiga, jika ada tanaman yang mati, bisa mudah diganti dengan tanaman baru. Yang keempat, serangan hama dan penyakit lebih gampang dikendalikan karena pada dalam lingkungan yang kontrolabel atau bisa dikendalikan manusia atau tidak bergantung pada alam. Dan menurut saya, dalam usaha hidroponik sangatlah menguntungkan. Akan tetapi, ada juga kelebihan dan kekurangan dalam bisnis hidroponik. Kelebihannya, yang pertama, tidak membutuhkan tanah. Yang kedua, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Yang ketiga, tidak memerlukan penyiraman tanaman seperti bercocok tanam pada umumnya. Yang keempat, tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. Yang kelima, proses pemanenan tanaman nantinya akan menjadi lebih mudah apabila dibandingkan dengan metode bercocok tanam yang menggunakan tanah. Yang keenam, hasil panen dari metode hidroponik cenderung lebih banyak. Yang ketujuh, menanam dengan metode hidroponik cenderung akan lebih menghemat tempat. Yang kedelapan, buah serta sayur yang dihasilkan dari metode hidroponik akan menjadi lebih steril karena bebas dari pestisida ataupun herbisida berbahaya. Yang kesembilan, resiko tanaman terserang hama serta penyakit akan lebih kecil. Yang kesepuluh, metode bercocok tanam menggunakan hidroponik tidak akan bergantung pada cuaca. Kekurangan dalam bisnis hidroponik yaitu adalah metode ini cenderung membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, karena metode hidroponik masih terbilang jarang dilakukan, perangkat pemeliharaan metode hidroponik juga terbilang masih langka. Yang ketiga, metode ini membutuhkan ketelitian yang ekstra. Yang keempat, investasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam secara hidroponik juga terbilang tinggi. Yang kelima, hidroponik yang membutuhkan keterampilan khusus di bidangnya. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama, apa kegiatan utama dari bisnis hidroponik yang dapat menghasilkan laba. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis hidroponik tersebut. Yang ketiga, ceritakan cara mengelola keuangan usaha hidroponik. Yang keempat, jelaskan sumber daya utama yang menjadi core bisnis hidroponik. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha agar berkembang. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, apa kegiatan utama dari bisnis hidroponik yang dapat menghasilkan laba? Kegiatan utamanya adalah mengekspor hasil hidroponik, menjual sayuran hidroponik ke pasar, ke mal, dan sebagainya. Jenis sayuran yang dijual sayuran pakcoy dan selada. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis hidroponik tersebut? Caranya, yang pertama, melakukan promosi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan inovasi kemasan. Yang ketiga, mencari investor. Yang keempat, menambah outlet. Yang kelima, memberi pelayanan baik kepada pelanggan. Yang keenam, mengadakan diskon. Yang ketiga, cara mengelola keuangan usaha hidroponik. Yaitu yang pertama, edukasi diri seperti laporan arusan kas, laporan penghasilan, laporan neraca, dan laporan modal. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, membuat buku catatan keuangan. Yang keempat, membuat anggaran secara rutin.
Yang kelima, mengawasi arus kas keuangan. Yang keempat, jelaskan sumber daya utama yang menjadi core bisnis hidroponik. Sumber daya utamanya yaitu uang, manusia, material, teknologi, dan metode dan market. Yang kelima, jelaskan cara mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha agar berkembang. Cara mempersiapkan timnya adalah mempunyai visi dan misi yang sama. Yang kedua, membangun rasa percaya. Yang ketiga, jalinan komunikasi yang lancar. Yang keempat, pahami peran dan tanggung jawab. Yang kelima, menghormati dan menghargai. Yang keenam, melakukan evaluasi. Berikut jadwal kegiatan kerjanya. Dapat kita lihat jadwal kegiatan kerja pada gambar di slide ini. Selanjutnya saya akan membahas tools praoperasional usaha hidroponik. Hal-hal yang harus disiapkan dalam membangun bisnis hidroponik. Yang pertama, mempersiapkan lokasi yang ideal. Yang kedua, membuat greenhouse. Yang ketiga, menentukan sistem hidroponik. Yang keempat, perlengkapan instalasi. Yang kelima, perlengkapan tambahan lain-lain. Berikut adalah modal dalam membuat usaha hidroponiknya. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Total biaya keseluruhan 100%-nya adalah 136.670.000. Dan untuk modal investasi dan dengan total biaya peralatan keseluruhannya sekitar 43.951.000. Dan berikut adalah biaya modal perlengkapannya. Dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Dan untuk pendapatan dalam 4 bulan usaha hidroponik, yang pertama itu kita lihat produksi sayuran selada dalam 4 bulan, produksinya 14 kg dengan harga 45.000 dan jumlah totalnya adalah 2.520.000. Dan untuk pacau selama 4 bulan mendapatkan hasil produksi 37,5 kg dengan harga 45.000 dan total keseluruhannya 6.750.000. Dan untuk total 4 bulan usaha hidroponik dapat menghasilkan 9.270.000 rupiah. Untuk total biaya produksi dapat kita lihat pada tabel biaya variabel 222.000 dikali 8 produksi 1.760.000. Untuk biaya tetap 302.900 selama 4 bulan menghasilkan jumlah 1.211.600 rupiah. Jadi total keseluruhannya adalah selama 4 bulan berkisar 2.971.600. Untuk estimasi keuntungannya dapat kita lihat pendapatannya sebesar 9.270.000. Untuk total biaya 2.971.600 sehingga mendapatkan estimasi keuntungan yaitu sebesar 6.298.400. Dan ini adalah hasil penjumlahan BEP-nya. Dapat kita lihat hasil penjumlahan BEP-nya adalah 1.211.600. Dapat kita buat BEP atau dalam rupiah sama dengan 1.211.600 dibagi 1 dikurang 8.543.000 dibagi 1.747.000 dan menghasilkan 311.465 BEP-nya. Berikut adalah grafik dari BEP usaha hidroponik selama 4 bulan. Selanjutnya
Aturan kerja dalam persemaian dan pembibitan. Yang pertama, persemaian sayuran hidroponik biasanya menggunakan tresemme. Yang kedua, tresemme sebelum digunakan harus dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga, media seme adalah rock wool atau ukuran rock wool kurang lebih 2 cm kali 3 cm. Yang keempat, jumlah persemaian adalah 120% sampai 150% dari kebutuhan penanaman. Yang kelima, benih yang disemai harus posisi di tengah dan masuk yang berisi informasi-informasi jenis tanaman, tanggal semai dan tanggal pindahan tanamannya. Yang ketujuh, hasil semai ditempatkan di ruang gelap. Yang kedelapan, tray semai ditata dan diatur sedemikian rupa berdasarkan jenis dan umur masing-masing semai tanaman. Yang kesembilan adalah bibit siap dipindah tanam bila tinggi bibit kurang lebih 5-7 cm. Selanjutnya, persiapan tanam. Yang pertama yang dilakukan adalah aturan kerjanya. Area penanaman atau talang dan pipa harus bersih dari selang kotoran seperti lumut, sampah, dan sisa-sisa tanaman. Yang kedua, pastikan bahwa kondisi bed dan saluran irigasi tidak bocor dan tidak tersengat. Yang ketiga, dalam mencuci bed harus menggunakan air bersih atau air sumur dengan menggunakan deterjen atau soklim. Yang keempat, pastikan dalam mencuci bed air tidak masuk ke dalam bak nutrisi atau tandon nutrisi. Yang kelima, pastikan bed 100% tertutup pagar agar tidak tumbuh lumut. Yang keenam, lakukan pengeringan talang dan pipa untuk mematikan mikroorganisme pengganggu tanaman. Yang ketujuh, pastikan flow rate atau aliran air pupuk kurang lebih 1-2 liter per menitnya. Untuk aturan kerja penanaman, yaitu yang pertama, ada 2 cara penanaman sayuran hidroponik. Yang pertama dengan disebar langsung dan kedua disemai dahulu. Dan yang kedua, waktu penanaman sebaiknya sore hari. Yang ketiga, sebelum dilakukan penanaman, pastikan air pupuk telah mengalir normal. Yang keempat, jarak tanam tergantung pada masing-masing jenis tanaman. Yang untuk sayuran daun biasanya 10 cm sampai 20 cm. Yang kelima, tanaman yang ditanam harus bibit yang terbaik dari bibit yang tersedia. Selanjutnya, aturan kerja dalam penyulaman. Yang pertama, penyulaman harus segera dilakukan jika ada tanaman yang mati. Yang kedua, penyulaman sebaiknya dilakukan sore hari. Yang ketiga, tanaman yang digunakan untuk menyulam diusahakan tanaman yang seumur. Yang keempat, sulaman diusahakan tanaman sejenis. Yang kelima, stok tanaman sulam ditanam pada meteran terakhir pada setiap kamar. Untuk aturan kerja berikutnya adalah manajemen pendapatan dan pelaporan. Yang pertama yang dilakukan adalah untuk mempermudah pendapatan, setiap area penanaman dibuat patok-patok dan berisikan data tanggal tanam atau semai dan tanam, berfungsi untuk tanda atau batas penanaman per hari pemanenan. Yang kedua, setiap kapling area penanaman dilengkapi dengan informasi jenis tanaman, tanggal tanam, dan rencana panen. Yang ketiga, setiap kepala blok wajib memitingkan petugas kapling minimal seminggu sekali, mengabsen petugas kapling, membuat estimasi panen setiap sore, membuat estimasi panen bulanan setiap tanggal 1, mencatat pemakaian saprodi masing-masing kapling, melaporkan realisasi meteran panen setiap sore, dan memastikan bahwa semua kegiatan setiap kapling sesuai dengan rencana. Yang keempat, setiap manajer kebun wajib memitingkan kepala blok minimal seminggu sekali, mengabsen kepala blok, membuat estimasi panen setiap pagi, membuat estimasi panen bulanan setiap tanggal 1, mencatat pemakaian saprodi masing-masing blok, menganalisa realisasi meteran panen setiap blok, dan memastikan semua kegiatan blok sesuai dengan rencana. Yang kelima, penggunaan operasional kebun diusahakan sesuai dengan peruntukan atau anggaran. Yang keenam, pertanggungjawaban operasional kebun hari Senin pagi harus sampai ke kantor pusat
yang ditujukan kepada koordinator produksi. Yang ketujuh, pergantian atau perubahan program tanam kebun dalam waktu berjalan harus selalu pemberitahuan koordinator produksi untuk di-adjustment. Yang kedelapan, laporan pemakaian saprodi bulanan per kebun setiap tanggal 1 harus sampai ke kantor pusat. Yang kesembilan, manajer kebun wajib menganalisa setiap perubahan untuk mengetahui seberapa pengaruh perubahan itu terhadap tingkat perencanaan produksi. Berikut adalah proses packing setelah panen hasil hidroponiknya. Hal yang pertama yang harus disediakan adalah stiker atau label untuk kemasan tersebut. Yang kedua, kemasan, dan juga yang ketiga, selotip warna. Berikut adalah proses pemasarannya. Dalam proses pemasarannya, kita harus mencantumkan nomor telepon dan media sosial kita agar pembeli atau pelanggan dapat menghubungi kita melalui media sosial ataupun nomor telepon yang sudah tercantum dalam proses pemasaran dalam tab slide tersebut. Yang selanjutnya adalah proses pemasaran yang dilakukan di akun media sosial seperti akun Instagram. Baiklah, demikianlah hasil presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam presentasi saya minta maaf. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian dan terima kasih.